Selamat datang di Pagi-Pagi Seru. Kembali lagi Anda menyaksikan Pagi-Pagi Seru bersama saya Shane Adamayana. Dan saya Nika Suwandi, pasti seru. Aku bingung mau kapan aku mau ngomong pasti serunya nih Shane kamu. Itu pasti seru, udah masuk aja. Tentunya kita bakal menghadirkan tamu-tamu yang inspiratif, terus juga informatif pastinya. Siapa tamunya pagi ini? Harusnya aku yang nanya kayak gitu ke kamu. Iya, tadi kamu udah bilang soalnya istimewa. Aku tahu istimewa, namanya juga pagi seru. Hari ini ada tamu istimewa yang katanya lagi dijemput sama Bang Mai. Iya, aku nggak sabar banget nunggunya. Kira-kira kita bakal mendapatkan inspirasi apa lagi ya pemirsa hari ini? Waalaikumsalam. Nah, ini baru diomongin nih. Cocok nih Bang Mai. Wah, Alhamdulillah. ya. Bang Mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sena Bu Yunik. Iya. Saya mau pantun dulu, mau pantun ya. Boleh. Beli sate Marangi di rumah Bu Aida. Cakep. Bu Aida ya lagi bagi-bagi sedekah di Pulau Seribu. Oke, cakep. Hari ini saya bawa tamu istimewa Anggi Wahyuda. Oke. Yang punya julukan kaki seribu. Bener nggak ya? Benar. Berarti gimana kabarnya, katanya baru balik dari Aceh Bang? Benar. Boleh mungkin diceritain tapi sambil duduk kali ya Bang? Duduk dulu deh. Boleh, Mbak. Siap. Nah, Pak Mai mau kemana tuh? Nah, kan Bang saya Mai mau di mana sih? Boleh angamanin sehat dulu. Bang Mai. Nah, tapi sebelum pertanyaan kamu dijawab tadi, Oh, ya? kan ini pasti pemirsa pengen lebih tahu tentang Iya, Pak. Anggi Wahyuda ini. Makanya kita lihat dulu nih profil Anggi Wahyuda nih. Seperti apa? Ini Let's dia. go. Salut, hebat, keren. Pujian ini layak diberikan kepada tamu istimewa hari ini. Ia adalah Anggi Wahyuda, seorang penyandang disabilitas asal Binjai, Sumatera Utara yang menginspirasi banyak orang. Melalui akun media sosialnya, ia kerap membagikan aktivitasnya, salah satunya mendaki gunung. Pemirsa ingin kenal lebih dekat dengan sosok inspiratif ini? Yuk kita saksikan perbincangannya hanya di Pagi-Pagi Seru yang pastinya seru. Nah, itu profil dari Anggi Wahyuda. Ternyata Anggi ini merupakan disabilitas yang menginspirasi dengan naik gunung dan juga olahraganya masih aktif juga, keren banget. Nggak membatasi ya ternyata menjadi seorang Benar. disabilitas gitu ya. Tapi boleh dong Bang tadi diceritain, Bang turun langsung ke Aceh membantu menjadi relawan berarti ya Bang ya? Iya, ngebantu teman-teman di sana lah. Tapi aku bukan yang netap sampai 3-4 hari ngebantu begitu tuh. Tapi benar-benar kayak ya datang, nanya mereka butuhnya apa, sebisa mungkin kita bantu dan cover, ya balik lagi gitu. Oke, terus perspektif baru apa Bang yang Abang dapetin di sana? Banyak sih sebenarnya yang bisa aku ambil dari kemarin turun ke Aceh. Salah satunya adalah warga Indonesia itu bisa sampai tahap sekarang dan bisa bangkit itu sebenarnya kita nggak perlu minci-minci lah. Salah satunya adalah gotong royong. Gotong royong itu sangat penting banget dan itu terjadi banget ketika di Aceh ini. Makanya itu aku bareng teman-teman itu sekarang lagi ngebangun satu gerakan namanya gotong royong dong. Dan itu kita ya untuk ngebantu semua teman-teman semua. Dan ya itu tanpa pandang bulu soal agama, ras dan semuanya. Jadi kita siapa teman yang butuh dibantu, siapa teman-teman yang pengen bangkit, ayo kita jalani sama-sama. Waktu kemarin gimana Bang kondisi di Aceh sana? Karena kebetulan aku tuh turun dari 2 kali. Yang pertama tuh H+7. Pada saat itu tuh aku turun di Langkat. Karena kebetulan aku aslinya Langkat, Sumatera Utara. Dan di H+7 itu aku datang ke satu tempat yang sama sekali belum dapat bantuan. Karena waktu aku datang ke sana itu jalanan itu emang masih tergenang 1 meter lah gitu. Iya. Dan kita tuh harus benar-benar naik mobil yang tinggi banget. Kita syukurnya kemarin dibantu oleh BPBD. Kita dikasih mobil untuk bisa datang sana. Dan itu benar-benar mereka berterima kasih banget. Dan kayak berita-berita miring kayak chaos dan sebagainya, ternyata itu sebenarnya nggak se-chaos itu sih aslinya. Oh. Cuman ya kadang orang pengen ngeberitain aja. Oke. Bang, tapi nggak bisa dipungkiri, maaf ya Bang ya, Iya. Abang kan dalam kondisi yang ada keterbatasan gitu. Benar. Ya kan? Membantu orang dengan keterbatasan juga di sana gitu. Apa Bang yang bisa bikin kayak gitu apa sih? Karena menurut aku batasan itu bukan di fisik mas, tapi di mindset kita. Oh. Karena yang bikin kita terbatas tuh adalah pemikiran kita sendiri gitu. Karena gini, soal fisik ya mungkin aku lebih kurang dari mereka, tapi soal kesempatan dan peluang mungkin sekarang aku lebih baik dari mereka. Dan sekarang aku bisa ngebantu mereka.
Dan aku tuh 2 kali turun ke sana, itu dua-duanya kayak ya nanya mereka butuhnya apa, ini dan sebagainya. Dan ketika di sini ada teman-teman yang bisa bantu, ya aku langsung antar ke sana. Wow. Jadi keterbatasan bukan menjadi batasan, Pak. Iya. Selagi masih ada kesempatan, gas. Keren. Jadi sekarang itu masih menjadi stand up komedian. Masih? Terus juga di sana ada ngehibur pakai stand up gak bang? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Oh. Berarti emang bantunya gotong royong aja secara. Gotong royong, dia tanya butuhnya apa dan sebagainya, dan apa yang bisa kita bantu gitu. Dan ya mungkin kan gini, bencana itu kita nggak bisa patokin kita harus ngasih ini. Dan mungkin kayak sekarang tuh sembako nggak terlalu dibutuhin karena sekarang tuh butuhnya kayak rumah healing dan tempat tinggal dan sebagainya. Pendidikan sekarang itu lagi urgent banget. Kalau kita mau butuh ke sana, salah satunya kita itu bikin kayak sekolah darurat lah, itu salah satu yang paling penting. Dan bangunan rumah hunian sementara itu juga penting banget untuk sekarang. Oke. Nick, Ya. Bang Mai Ya. dan juga pemirsa. Ya. Ini inspirasinya bukan datang hanya dari Mas Anggi yang datang ke Aceh, Ya. tapi juga dari Mas Anggi yang dapat penghargaan dari FFI ya. Ya alhamdulillah. Itu penghargaan apa sih Mas? Itu kayak mungkin insan film di Indonesia pada tahu lah gimana FFI itu festival film Indonesia. Dan kemarin alhamdulillah aku dapat penghargaan di bagian film dokumenter terbaik. Oh, itu dokumenternya isinya apa tuh? Kita ngangkat isu inklusi, jadi kayak tentang bagaimana disabilitas di Indonesia. Terus sekarang kan orang-orang tuh kan selalu nganggap sama kan, teman-teman disabilitas tuh kayak ya semua beban mentalnya sama dan sebagainya gitu. Oke. Tapi ini aku bukan bicara siapa yang paling sedih, siapa yang paling susah untuk bangkit, siapa yang paling gampang untuk bangkit, dan siapa yang diuntungkan. Tapi disabilitas yang terjadinya karena kecelakaan dan banyak hal lah, mungkin kayak sakit dan sebagainya, itu tuh jauh lebih tertekan mentalnya daripada disabilitas yang dari lahir. Oh, karena sudah pernah merasakan kondisi yang Iya, normal. dan pernah merasakan. Dan disabilitas yang dari lahir tuh kan orang tua yang menguatkan dia. Oke. Tapi kalau kita kecelakaan dan sebagainya itu kan kita yang harus menguatkan lingkungan kita dan sebagainya, meyakinkan orang-orang sekitar kita. Oke, nah Mas Anggi ini menarik banget, tapi kita lihat dulu nih video Mas Anggi menerima penghargaan. Pas FFI, Pak. Yes, betul banget. Kita lihat bareng-bareng nih. Ini deh. Merinding banget loh. Keren loh itu. Nah, tapi ternyata ada satu statement yang kata-katanya tuh, Anggi kalau kakimu sudah diamputasi, kamu bisa apa begitu ya kira-kira Iya, ya Bang ya? Dari siapa tuh? Salah satu guru lah di SMA lalu tuh ada ngomong seperti itu. Ngomong kayak gitu? Iya, dia bilang kayak Anggi, kalau kakimu udah diamputasi kayak gini, masa depanmu mau jadi apa? Yang sempurna aja belum tentu dapat kerja, apalagi yang kayak kamu kayak gini gitu. Dan itu bikin aku benar-benar terpukul banget, dan kayak pada saat itu cuman aku nggak bisa ngelawan dan sebagainya karena aku ya nggak mau banyak mikir lah. Ya, tapi itu benar-benar salah satu yang bikin aku depresi pada saat itu. Terus abang sempat terpuruk itu, titik balik abang menjadi bangkit tuh gimana bang? Banyak hal sih yang bikin aku bangkit. Salah satunya adalah gak ada gini-gini. Menurut aku pribadi, diri kita sendiri itu yang bertanggung jawab ya pribadi kita, bukan orang lain. Bahkan keluarga kita, orang tua kita, sahabat kita itu tuh nggak bertanggung jawab atas diri kita sendiri, tapi diri kita sendiri. Dan kalau aku terus-terusan depresi, ya itu cuma menghancurkan diriku sendiri, bukan membuat jadi lebih baik gitu. Itu yang bikin aku sadar. Dan ya aku sadar kayak orang tua aja yang melahirkan aku, ibu aku yang membesarkan aku dari kecil, dia nggak punya masalah dengan punya anak seperti aku gitu. Oh gitu. Kenapa aku harus sedih? Oke, tapi Mas Anggi, kita juga pengen tahu ini keterbatasan ini awal mulanya dari tahun berapa tuh berarti? 2015. 2015 itu karena? 2015 itu kabut asap Riau. Oke. Jadi ada truk tangki dari arah berlawanan nabrak aku, dan itu yang buat aku kecelakaan dan kaki aku harus diamputasi. Mas lagi pakai apa waktu itu? Lagi naik motor mau pergi sekolah. Oh, jadi adu domba gitu ya? Iya, yang lucunya pada saat itu tuh selama seminggu itu tuh aku lagi aku kan pada saat itu Palang Merah remaja. Oke. Itu lagi kegiatan rutin selama seminggu untuk galang dana korban asap Riau. Nah, malah aku yang korbannya. Berarti itu karena kabut asap Riau itu jadi Iya, saling nggak ngelihat. saling nggak ngelihat. Akhirnya ketabrak itu ya, Ketabrak. kecelakaan itu ya Allah. Pekat banget Pak asapnya, Pak. Sampai adu banteng, Pak. Bukan adu domba, Pak, adu banteng. Iya, Banteng bener nih, ya. Banteng akhirnya
Begini. Tapi itu berarti sebelumnya juga kan kabarnya jadi atlet juga kan? Iya, aku atlet dari 9 tahun. Dari 9 tahun atlet apa? 9 tahun sampai 13 tahun itu aku atlet balap sepeda Balap sepeda, dan SSB juga, sepak bola. sepak bola. Iya. Oke. Tapi Dari after amputasi juga udah atlet juga. masih bisa ya? Masih, tapi pada saat itu atlet renang. Oh, oke. Kalau oke. dengan menjadi atlet dengan keterbatasan itu gimana Bang berarti? Ya sebenarnya banyak jalan sih cara. Karena ya kayaknya Indonesia juga udah ngarah lebih inklusi aja sih, kayak Paralimpik udah ada gitu ya. Cuman orang-orang kayak aku, kan aku renang ya. Cuman ya ada beberapa aja batasan yang nggak bisa. Kayak aku tuh renang nggak bisa pakai baju hitam, celana hitam gitu. Karena kayak cebong ya. Oke, tapi pemirsa, ini pesannya juga nyampe banget ya. Berarti kan tanpa melihat keterbatasan ya, kalau misalkan menginspirasi dan produktif itu bisa dilakukan oleh siapapun Ya, gitu benar, kan. benar. Ya, Tapi untuk penghargaan di FFI itu kan judulnya Satu Langkah Lagi. Satu langkah lagi. Itu tuh tentang apa tuh? Tapi sebelum dijawab, ya Yunike ya, Biar penasaran ya. biar penasaran. Itu pemirsa juga pasti Anggi udah penasaran. narik napas Pak. Iya makanya biar penasaran nih. Kita bakal jawab setelah yang satu ini. Makanya pemirsa tetap di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Jalanan Solo ke Jogja itu memang enak tapi nggak lawan arah juga kali Mbak. Iya. Nanti kalau kecelakaan ini kan udah ada kisahnya tadi juga. Tolong hati-hati deh, tolong hati-hati. Iya, makanya tapi ngomongin masalah kecelakaan itu kronologinya gimana sih? Sebenarnya nggak mesti diamputasi sih kalau pertolongan pertamanya bagus. Karena itu kecelakaan nggak langsung amputasi, tapi ada waktu sekitar 2 bulan lah. Itu karena proses pertolongan pertamanya yang ya salah lah menurut aku. Oke, jadi 2 bulan baru diamputasi. Diamputasi karena kebetulan kan aku tinggal di daerah kan Mas, di Sumatera Utara. Nah, di sana tuh masih percaya dengan berobat tradisional. Sebenarnya nggak ada yang salah dari berobat tradisional, tapi kita harus pahamin berobat tradisional itu kan dia dari alam, kayak tumbuhan dan sebagainya. Nah, tapi kalau udah luka, itu tuh kayaknya salah satu yang terbaik dan satu-satu yang terbaik adalah medis. Karena luka itu butuh sesuatu yang higienis dan yang bersih gitu. Nah, kalau berobat tradisional tuh kita bisa lihat lah kayak ngolesin lukanya aja tuh masih pakai bulu ayam. Yang kita tahu lah bulu ayam tuh kotor apa dan sebagainya gitu. Dan Oke. banyak lah hal. Berarti dari Mas Anggi ini kita jadi tahu pengetahuan baru nih. Kalau misalkan ada luka, jangan pengobatan tradisional. Iya, Ke medis dulu aja Pak. medis. Iya. Yang steril, biar tahu lukanya parah atau enggak. Benar. Jadi sebenarnya kalau pertolongan pertamanya bagus, itu ada kemungkinan nggak di Diamputasi. Ada kemungkinan banget lah. Karena soalnya waktu di foto patah tulangnya itu tuh nggak terlalu buruk lah, nggak terlalu yang kayak parah banget. Bahkan dibanding patah tanganku waktu aku main balap itu lebih parah patah tanganku. Oh, lebih parah. Iya. Oke, karena pertolongan pertamanya bagus ya. Iya, pertolongan pertama bagus dan gak ada luka. Nah, di sini kan ada luka gitu. Iya. Bang, tapi mungkin boleh dikasih tahu lagi ke pemirsa Bang untuk menjadi inspirasi juga buat pemirsa. Sebenarnya dorongan apa sih yang membuat Abang ini menjadi bangkit lagi Bang? Ya mengingatkan Apalagi tadi udah. Abang yang pertama pernah normal ya. Iya. Yang kedua, Abang juga kan pernah menjadi atlet. Berarti berkarir di dunia olahraga itu. Iya. Tapi kan sekarang harus Iya. apa ya, ambiar bahasa ininya lah. Yang pertama, kalau aku sesedih-sedihnya pun, dunia tetap nggak berpihak sama aku. Karena menurut aku, sesuatu itu datang karena kita kejar, dan sesuatu itu kita dapatkan karena kita udah pantas. Dan untuk memantaskan itu, kita harus berusaha dan mendapatkan ilmunya, dan kita harus bekerja keras untuk dapatkan itu. Tapi, ya aku sadar kayak yang aku bilang tadi, kita tuh sebenarnya ya tanggung jawab kita sendiri, bukan orang-orang terdekat kita, bahkan orang tua kita tuh nggak bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Karena kalau kita terlalu bergantung dengan orang tua, besok orang tua udah nggak ada, ya siapa lagi sama siapa kita bergantung gitu. Bang, tapi mungkin banyak juga pemirsa di sini yang berada dalam kondisi seperti Abang ya. Iya. Itu langkah pertama untuk recover dari luka hati dan juga luka badan itu apa? Nah, mungkin sedikit egois ya, karena aku salah satu yang bisa bikin aku bangkit itu adalah mamaku. Mamaku itu tamatan SMP, jadi orang yang dalam komunikasi itu nggak terlalu bagus juga. Dan bahkan sampai sekarang tuh di keluarga aku tuh nggak pernah dapat pujian atau sebagainya, itu jarang banget.
Tapi ada satu kalimat dari mamaku yang bikin aku bangkit pada saat itu adalah, mama tuh nggak pernah malu punya anak disabilitas kayak kamu. Mama tuh nggak pernah malu kalau anak mama tuh kakinya harus diamputasi dan sebagainya. Karena seburuk-buruknya kamu, sehancur-hancurnya kamu, ya kamu tuh tetap anak mama. Biasa. Mengharukan banget itu emang kasih seorang ibu kepada anak, dan itu Iya. juga yang membuat abang menjadi terbalut lukanya begitu ya bang? Iya, jadi menurut aku kita tuh bangkit terkadang, kita tuh bisa bangkit sendiri, kita tuh udah tahu, cuman butuh dorongan dari orang-orang terdekat gitu. Oke. Aku mau pulang, mau ketemu mama. Langsung mau meluk mama ya. Nah bang, tapi bang, abang ini juga kan dikenal dengan Anggi kaki seribu. Kaki gitu, seribu, Bang. heeh. Nah itu berasal dari mana sih bang sebetulnya? Itu 2018, jadi aku tuh di Suca 4 Indosiar. Heeh. Jadi pada saat itu kita tuh disuruh bikin nickname gitu, kayak julukan-julukan gitu. Nah pada saat itu tuh aku bingung mau bikin julukan apa, nickname apa, tiba-tiba Bang Raditya Dika tuh nyelet tuh kayak, lu bikin aja kaki seribu. Nah tuh semua pada ketawa. Nah tiba-tiba Bang Raditya Dika bilang kayak, ya kaki seribu tuh artinya satu kaki seribu mimpi. Wow. Kaki seribu. Dan malah menjadi inspirasi juga ya bang ya? dari Iya, situ ya? dan dari situ aku berharap kayak, dan berpikir kayak, iya sih nggak apa-apa, mungkin ini batasannya, dan aku percaya satu kakiku yang diambil, mungkin Tuhan sedang menyiapkan 1000 kebaikan untuk aku di depan. Wow. Luar biasa banget. Nah Di- bang, tapi kan kita tadi sempat membahas tentang abang mendapatkan penghargaan di FFI ya bang? Iya. Kamu apalagi suka film tuh. Iya, bang mungkin boleh diceritain dulu bang, film dokumenter yang abang buat itu tentang apa, dan dorongan dari mana yang membuat abang bisa membuat dokumenter itu? Jadi satu langkah lagi itu sebenarnya bukan sekadar judul Mbak, tapi itu adalah social movement yang sedang kita bangun, yang arahnya nanti bakal kita jadikan kayak yayasan dan sebagainya. Dan itu tuh dari keresahan saya selama ini, kayak saya naik gunung dan sebagainya, tuh banyak orang yang tiba-tiba curhat ke saya Mas, dan kayak sharing ke saya malam, dan beberapa kali itu saya kayak tengah malam itu ditelepon orang nggak dikenal, kayak nomor yang ya nomor rahasia aja tuh nelpon, kayak tiba-tiba nangis, curhat dan sebagainya. Dan bahkan kalau saya hitung tuh ada sekitar 20 orang itu hampir gagal bunuh diri gara-gara konten saya naik gunung. Oh wow. Dan di situ saya menyadari orang-orang yang depresi, orang-orang yang sedang bermasalah dengan mental, ya ternyata mereka tuh nggak butuh solusi, tapi mereka tuh butuh didengarkan dan butuh teman. Dan satu langkah lagi tuh kita bikin untuk mereka, teman-teman yang pengen bangkit tapi nggak punya teman, teman-teman yang lagi depresi, demotivasi, tapi nggak tahu pengen cari arahnya kemana, ya satu langkah ini bakal jadi wadah ke mereka. Dan bukan cuma sekedar untuk teman-teman disabilitas, tapi teman-teman demotivasi, jadikan satu langkah lagi di rumah kalian. Wow, keren banget itu ya. Bisa sampai ngerubah-rubah orang kayak gitu loh, Gi. Wah, keren Satu sih. langkah Berubahnya lagi, ke arah Pak. yang baik ya Satu tentunya langkah ya. Iya, iya pastinya lah. Menarik nih Pak. Tapi saya punya informasi menarik buat Mas Anggi. Apa tuh? Tentang gunung berapi di Buat Mas Anggi Portugal. doang. Iya Pak. Mas Anggi doang. Enggak, dari Mas Anggi kita kasih tahu ke Bapak. Oh, ya udah. Ini Pak, videonya. Wow, wow, wow. Baik Caldera. Pak. Biasa. Mas Anggi udah pernah? Belum. Belum. Nanti kita sama-sama ya. Sama-sama sosokan banget. Lihat videonya Pak. Gak bakal kuat kali. tapi- Tapi pernahnya kemana nih? Kalau gunung-gunung itu? Ya alhamdulillah udah cukup banyak lah Mas. Kalau gunung sekitar udah 20-an lebih, tapi kalau gunung luar negeri itu baru 1 Everest Base Camp. Wow, 20 gunung 20 gunung lebih. dengan kondisinya kayak gini. Iya, malah aku naik gunung tuh setelah diamputasi, bukan sebelum diamputasi. tapi malah apa bang yang mendorong itu bang? Karena gini Mbak, menurut aku ya Mbak, dari pertanyaan Mbak, karena kan kayak nggak percaya, kaget gitu kan. Nah, justru itu yang bikin aku semangat kenapa naik gunung. Karena disabilitas di Indonesia tuh terlalu dianggap sepele, dianggap lemah, dianggap nggak kuat dan sebagainya. Nah, kalau aku bilang kayak enggak, disabilitas itu kuat kok, kita itu mampu kok, kita bisa kok. Tapi kok cuma dengan kata-kata doang, kayaknya orang bakal banyak yang percaya. Tapi kalau langsung buktiin aja, ya orang kayak, oh iya ya dia bisa ya gitu. Wow. Ini kita pengen tahu tentang tips and trick dari seorang Anggi Wahyuda ini untuk Hampir 30 gunung pak. iya untuk manjat gunung, Naik Pak, gunung. naik. Pohon mangga. Manjat Iya. Naik gunung dengan keterbatasannya kayak gini, Bang Iya Pak, Mai. nggak Nggak ada. benar, karena ada beberapa gunung yang kita mesti manjat, Mas, tali temali. Tadi saya bilang Bapak. Ya udah jangan berantem, jangan berantem. Nanti bakal kita tanya-tanya ke Mas Anggi gimana tips and triknya. Iya. Pemirsa di segmen selanjutnya tetap di Bagi-Bagi Seru. Pasti seru.
Ikan tongkol asap dan juga nasi jagung rasanya kayak gimana? Kita undang langsung. Tongkolnya langsung undang. Jadi tadi ada orangnya di sini Enggak soalnya. ya? Tapi enak banget kayaknya itu untuk referensi Sambelnya makan enak, Pak. siang pemirsa itu Sambelnya bisa enak. banget. Di Jalan Pondok Kelapa, jangan lupa cari kelapa. Salah. Lanjut Mas Anggi. Kita lanjut ya. Kita balik lagi nih pengen nanyain ke Mas Anggi. Mas, itu kan tadi experience-nya udah puluhan gunung didaki tuh. Iya. Itu yang paling susah yang mana sih? Kalau paling susah orang kan menganggapnya Everest Base Camp kan. Pastilah. Nah tapi menurut aku yang ke jalan itu yang paling susah adalah Gunung Loser Di mana tuh? Gimana tuh? di Aceh. Karena itu butuh waktu 12 hari 12 malam dan total perjalanannya itu selama 110 km. Dan itu gunung trek terpanjang di Asia Tenggara. Oh. Bang, abang tuh merasakan kesusahan tuh sebenarnya pas di awal, pas lagi nanjak di tengah-tengah atau pas lagi turunnya sih bang? Kalau aku justru yang paling susah tuh kalau treknya batu. Karena tongkat aku tuh susah untuk napaknya. Oke. Oh, pakai ini tongkatnya nih? Pakai tongkat ini? Gak ada tongkat yang khusus gitu bang berarti? Nggak ada. Nggak ada. Ini bukan tongkat biasa nih, udah menemani 20 gunung. Abang udah pegang nggak? Pegang coba tongkatnya. Ini. Nah gimana rasanya megang tongkat yang udah 30 gunung? Gitu Chef. Izin. Izin. Bang, tapi kan tadi ada videonya tuh. Ya. Ada tulisannya abang tektok Gunung Rinjani 14 jam. 14 jam. Normalnya berapa jam biasanya bang? Normalnya 3 hari 2 malam. Kok bisa bang 14 jam tiba-tiba nge-cheat apa Cepet-cepet gimana tuh? banget sih. Kemarin tuh ngejar rekor disabilitas pertama yang tektok Gunung Rinjani dan kemarin tuh sesuai dengan ini Sumpah Pemuda. Jadi semangat pemuda juga bisa dirasakan oleh teman-teman disabilitas. Terus bang, tapi sebenarnya trik-trik apa sih bang yang harus dimiliki orang-orang yang mau mendaki gunung? Nah sebenarnya basic sih mbak, kayak kita kan kalau naik gunung tuh kekuatan kaki dan tangan ya sebenarnya yang harus dikuatin. Kalau aku pribadi tuh renang, itu untuk pernapasan supaya bagus. Tapi yang paling sering tuh aku kayak leg day dan sering training aja. Tapi leg day-nya aja sih sebenarnya. Latihannya kayak gimana sih Bang? Khususnya dengan kondisi Abang seperti ini ya. Bisa dipraktekin nggak? Iya Bang. Latihan-latihan Bisa, yang bisa. mungkin Boleh yuk. gimana gitu. Tapi aku yang paling sering itu kan skipping ya, satu hari itu bisa 1000 dan sebagainya. Skipping. Wow. Selain skipping. Ya paling push up dan sebagainya karena itu untuk otot tangan kan bahu. Boleh dong bang, dicoba bang. Kalau squat bisa berarti squat. Kuat bisa ya? Kalau push up Bisa kan gini. berapa lama biasa Bang nahan gini Bang? Aku tuh berdiri tanpa tongkat itu bisa paling lama tuh kemarin 35 menit. 35 menit. Iya, tanpa tongkat. Itu latihan buat kalau ada persiapan mau naik gunung berarti ya? Itu terus yang dilatih? Iya sih, tapi sebenarnya kan aku dari 9 tahun udah atlet. Jadi kalau olahraga itu emang ya memang tiap hari olahraga. Udah ada dasarnya Pak Dasarnya. Sena berarti. Iya, Tinggal iya, ngelanjutin iya, aja. Ini udah berdiri-berdiri Berarti dipraktekin dong squat bang. nih, squat yang kayak tadi. Ya, squat. Oke. Terus tuh, Ya paling kayak push up dan sebagainya kayak gini sih, Mbak. Oh, push up. Tuh. Karena ini kekuatan tangan juga ya, Penting. mengingatkan Buat pakai numpang pakai tongkat Pak. pakai tongkat tadi. Abang berarti kalau keadaan disabilitas yang kayak abang, kakinya diamputasi, berarti yang harus kuat sebenarnya tangan ya bang ya? Iya sebenarnya karena kan aku jalan pakai tongkat kan tangan. Tapi kalau orang bilang kan ketiaknya sakit atau enggak, nah Iya. itu sebenarnya settingannya gimana. Kalau ketiaknya sakit berarti tongkatnya yang terlalu tinggi gitu. Oh, terlalu Karena bebannya harusnya kan di tangan bukan di ketiak. Semua bisa diatur lah Bang ya. Bener, makanya belajar. Oh, gitu gitu. dimarahin. Boleh duduk lagi, Bang. Boleh, Baik Bang. lagi Bang. Bang, tapi bang selama abang mendaki itu ada kondisi-kondisi yang kurang enak nggak sih bang? Aman aja sih mbak menurut aku karena kan orang selalu bilang kayak naik gunung tuh kan serem gini-gini gitu dan bahaya. Nah tapi menurut aku resiko itu bisa diminimalisir kalau kita memiliki persiapan yang matang. Oke. Makanya kalau kita mau naik gunung, mau olahraga se ekstrim apapun, kalau persiapannya matang, ya pasti aman jaya aja. Kalau abang nih sebagai disabilitas, gimana cara abang biar aman jaya sampai naik gunung, sampai turun gunungnya juga bang? Apalagi Tetap aman. bukan lebih ketakut sih, lebih kecapek sih. Iya. Gimana bang? Kalau aku yang pertama observasi dulu kan, treknya seperti apa gitu, dan latihannya matang. Tapi yang paling penting ya tujuannya mau ngapain. Nah kayak kayak yang tadi tuh pada nanya kenapa mau naik gunung cuman tektok 14 jam gitu. Karena Jojo Kerinjani yang cantik kayak gitu, tapi kenapa maunya tektok bukan camping gitu. Karena ya pada saat itu momennya Sumpah Pemuda, dan aku pengen buktikan juga kalau pemuda disabilitas itu juga memiliki semangat untuk ngebangun Indonesia. Asik. Ngalahin orang normal loh. Ya. Tapi ngomong-ngomong semangat juang nih. Ya. Mungkin Bang Anggi juga tahu kan yang kasus yang anak 17 tahun yang
ditemukan tewas di Gunung Selamat. Ah. Itu Bang Anggi ngeliatnya gimana Bang? Enggak tewas kok, Bang. Tewas. Tewas. Oh, tewas, Bang. tewas. Tewas. MD. Baru dikasih tahu nih. Baru Kasih kemarin. tahu sama siapa? Tuh. Tadi. Tuh. Oh, oke. Udah. Oke. Turut berduka lah soal masalah ini gitu. Dan ya mungkin ini juga peringatan buat teman-teman semua bahwasannya kalau naik gunung tuh kita, kalau gunung yang ekstrim dan sebagainya, kalau kita nggak memiliki persiapan yang matang dan nggak memiliki ilmu yang cukup, kayaknya satu-satunya hal yang paling penting adalah cari teman yang bisa bekerja sama dengan baik lah. Oh. Karena di gunung tuh bukan soal siapa yang paling kuat, siapa yang paling berani, siapa yang paling berilmu, tapi siapa yang paling bisa diajak bekerja sama, dan yang pastinya adalah masalah gede bakal jadi kecil kalau dijalani bareng-bareng. Iya, tapi karena suka ada ego itu ya, gue yang paling kuat, lu yang paling kuat, yang kayak gitu-gitu sih. Bang, tapi berarti ilmu apa sih Bang yang harus kita pakai jatuhnya kayak Miliki. black magic ya? Miliki, yang harus kita Bu. miliki Mbak untuk menjadi seorang pendaki. Banyak sih Mbak, supaya apalagi alam yang sebebas itu kan. Ya alhamdulillah aku baru balik nih 4 hari lalu dari acara Resurvival. Ya. Jadi itu belajar tentang kayak diksar gitulah di alam, tentang pelatihan dasar yang perlu kita jalanin, kayak cara bikin api tanpa korek dari kayu gitu. Oh. Terus penanganan pertama hipotermia, terus kalau ngadepi binatang buas gimana, dan kalau cara misalnya kita tersesat melihat kompas tuh cara-cara gimana gitu. Oke. Oh. Bang, berarti sebenarnya yang mendorong Abang, tunggu, Abang kan mulai naik gunung sebenarnya saat udah menjadi disabilitas. Bener. Yang mendorong Abang malah mau naik gunung di antara ada banyak aktivitas yang lainnya sebetulnya yang inspiratif juga tentunya. Itu apa Bang? Karena pada saat itu tuh yang hype banget itu adalah naik gunung. Oke. Dan naik gunung tuh adalah salah satu olahraga ekstrim kan Mbak. Dan naik gunung tuh adalah salah satu caraku untuk kedepannya hidup lebih aman, damai lah gitu. Karena aku tuh dulu sempet takut nikah karena aku takut anak-anakku, pasanganku nanti tuh dapat ejekan karena memiliki pasangan kayak aku lah. Ayah seperti aku yang memiliki kekurangan. Tapi ketika aku punya rekor bagus dan banyak prestasi-prestasi, menurut aku itu bisa ngebuat mereka percaya diri lah. Bahwasannya walaupun aku memiliki kekurangan, aku juga memiliki prestasi yang baik. Iya. Keren. Bang Anggi, waktu naik gunung sering ketemu ayam gak di gunung? Udah ada ayam Bang. Gak ada ayam? Nggak ada ayam. Ini saya punya video viral ayam kaki naga. Mana coba lihat. Gimana caranya ayam di gunung? Balik lagi di pagi-pagi seru. Pasti seru. Jena, ya ampun lapar ya pagi-pagi Lapar ini ya. makan, lupa dari tadi. Iya kan kegep akhirnya. Emang dingin emang enak makan ya, Bang Anggi? Iya. ya? Iya. Nah kita lanjutin dulu ya. Baik. Bang, ini Abang juga selain naik gunung dengan keadaan disabilitas ini juga Abang lari juga. Benar. Itu setelah Abang disabilitas juga atau sebelum disabilitas sudah lari Bang? Kalau event lari malah baru setahun belakangan ini. Oh, oke. Event lari ikut gitu. Kenapa Bang memutuskan ikut lari juga Bang? Karena lagi tren juga? Satu lagi tren, tapi kan kayak gini, tujuan aku ngonten dan sebagainya itu kan pengen buktikan bahwasanya teman-teman disabilitas tuh juga bisa dan mampu kan. Nah sekarang tuh trennya tuh lagi lari, ya salah satu aku untuk buktikan dan terus mengkampanyekan itu, ya dengan tren yang ada sekarang itu lari dan sebagainya gitu. Oke. Tapi bukan cuma sekedar ikut dan meramaikan doang, tapi aku juga punya tujuan-tujuan lebih lah gitu, kayak pencapaian-pencapaian lebih. Kayak tahun ini tuh aku salah satu tujuanku tuh pengen lari maraton di luar negeri, kayak mungkin di Eropa. Kemarin terdekat tuh pengennya Tokyo Marathon, cuman Tokyo Marathon di April, tapi kayaknya nggak terkejar cari sponsor ya. Oh oke. Amin, semoga tercapai semuanya ya Iya, Pak. targetnya. Tapi gini, Tenang, masih ada Melbourne kok. Maraton. hafal banget nih. Tapi Iya. pas lari pakai tongkat berarti. Pakai kruk, ya pakai tongkat. Kenapa nggak pakai Kaki palsu. mungkin? Menurut aku ya Mas, menurut aku nih ya, menurut kepercayaan saya. Wah, itu beda lagi tuh. Itu show lain tuh kayaknya. Saya Menurut keyakinan saya. Oke. Kayak pernah dengar tuh kata-kata ya. Kalau diamputasinya di atas lutut memakai kaki palsu, kayaknya dia belum percaya diri dan belum berdamai dengan diri sendiri. Karena itu nggak ngebantu, malah buat sulit untuk bergerak. Kecuali nih, dia punya uang ratusan juta tapi bisa beli kaki palsu yang punya teknologi luar negeri itu yang kayak
robotik lah gitu dan sebagainya. Mungkin itu bisa membantu. Tapi menurut aku kalau di atas lutut yang paling nyaman adalah kruk sebenarnya. Oh, kruk ya. Oh. Pakai tongkat seperti ini. Ini banyak banget soalnya Bang Mais selain tadi udah pendaki gunung, terus lari. juga pelari juga. Kan komika juga tadi Bang. Iya, Selain komika juga Abang penulis juga katanya. Wah, disikat semua. Semuanya aja Bang Dedi yang bilang. Terus Nggak mau jadi security ya sekalian. Jangan dong. Waduh, itu Bang Bang Mais. Mais jadi Nganggur Ada dong. paling saya nggak bisa ngejar mas. nah terus Abang ini berarti nulis berdasarkan pengalaman pribadi atau gimana Bang? Iya, pengalaman pribadi, observasi tentang teman-teman disabilitas yang aku tuangkan ke dalam tulisanku. Tapi yang sering itu kan aku sebagai komika kan, nah aku tulis untuk sebagai materi stand up dan sebagainya, dan sekarang juga lagi running untuk buat buku gitu. Buku apa Bang yang ditulis berarti? Tentang diriku sendiri, ya mungkin garis besarnya itu tentang sepatu kanan. Oh. Jadi ya aku udah punya, kan aku sepatu cuman kiri doang yang kepake ya. Iya betul. Jadi ada sekitar 24 atau 27 sepatu kananku yang nganggur. Tidak terpakai. Tidak terpakai. Gitu. Terus Bang mungkin tipsnya dong Bang buat kita mau menulis gitu. Tapi Bang kalau itu kan Abang kalau punya pengalaman nih. Kalau buat kita-kita yang pengalamannya nggak sebanyak Abang, pendatang baru dan sebagainya Bang sebagai penulis, tips-tipsnya Bang mungkin? Ya observasi salah satunya ya, tapi yang paling penting adalah untuk jadi semangat adalah ada satu quotes yang bikin aku semangat banget untuk nulis itu adalah, untuk apa capek-capek patah hati kalau tidak bisa dijadikan royalti. Jadi udah patah hati Iya biar lagi. jadiin duit aja ya Bang ya? Jadiin duit aja, masa dapat sakitnya doang gitu. Baru kepikiran lagi. Terus Bang langkah pertama, upaya pertama yang bisa kita lakukan kalau mau menjadi penulis apa Bang? Sempurna itu nggak bisa kita dapatkan dalam sekali percobaan. Jadi sempurna itu bisa kita lakuin dengan cara buat aja dulu, selesaikan, baru kita rapikan, dan baru dapat di mana mood baiknya. Karena kalau nggak kita mulai dulu nggak bakal jalan Oke. dan nggak bakal dapat mana titik baiknya. Oke. Bang, tapi dari banyaknya aktivitas Abang, sebenarnya ada nggak sih aktivitas yang memang ini sebagai dalam tanda kutip pelarian, bukan tujuan utama? Selama ini sih nggak ada ya mas, karena aku percaya Tuhan ngambil satu kakiku, pasti dikasih satu kaki yang diambil tuh bakal diganti dengan 1000 kebaikan. Dan orang kan pasti bilang kan kayak, katanya Tuhan itu ketika nguji umatnya itu karena dia sayang dan sebagainya. Dan ketika kita dikasih musibah pasti Tuhan ngasih hikmahnya. Mana hikmahnya gini? Hikmah itu dijemput bro, bukan datang tiba-tiba. Dan hikmah itu datang ketika lu ikhlas dengan cobaannya. Oh. Kalau kok nggak ikhlas ya gimana bisa dapat hikmahnya? Oke, oke. Di balik Abang yang bener-bener apa ya, inspiratif banget ya ngomongnya dari tadi, pernah nggak sih ada di Pas titik terbawa kayak lagi. wah kayaknya memang udah nggak usah lah, udah berhenti aja deh gitu, titik terendahnya? Selama aku nggak tahu kapan aku mati, selama itu juga aku nggak bakal nyerah mas. Wow. Wow. Bang tapi kan gak semua orang punya pemikiran kayak Abang gitu ya. Sebenarnya gimana sih cara kita untuk membentuk diri kita sendiri buat punya pemikiran yang kayak gitu Bang? Cara ikhlas mungkin kalau dari Abang? Ya tadi kita tuh yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri itu adalah pribadi kita sendiri, dan orang sekitar kita tuh nggak bertanggung jawab dengan diri kita sendiri kan Pak. Dan yang paling penting adalah depresi itu nggak ngebuat kita jadi lebih baik, tapi ngebuat kita jadi lebih buruk. Oke. Jadi lebih baik ngebantu daripada dibantu. Oke, iya. Jadi lebih baik kita ya cari cara bisa bantu orang daripada kita berharap dibantu sama orang Iya, lain. Ya lebih baik membantu daripada dibantu, dan lebih baik nge-tag Viti viral nih daripada dia mulu. Saya menarik Pak. Saya bisa bilang lebih menarik lagi nih. Kambing Pakistan. Serius? Aneh-aneh Bang Mai dari tadi. Coba Pakistan, warna coba Bang nih. jangan nanti kita kehibur ya. Kambing Pakistan. Iya. Tawa kan lagi Pak? Enggak ya, kenapa ya nama hewan tuh selalu pakai nama daerah. Gak ngerti saya. Nanti kita cari tahu di buku Oke. Kanggi mungkin ada. Bang Anggi aku mau ini dong Bang, terakhir Bang, pesan-pesan kepada pemirsa ini yang merasa mungkin lagi dirinya ada di fase yang lagi berhenti di tengah jalan. Untuk melanjutkan itu, gimana pesan dari Abang untuk mereka? Simpel saja. Yes, Oke. gimana tuh Bang? Paham kita. Hidup itu adalah pilihan. Dan dari banyaknya pilihan, pastikan kita memilih untuk tidak menyerah. Luar biasa. Luar biasa. Terlalu speechless ya kamu ya? Iya, speechless banget. Kan semuanya udah disabet Bang tadi Bang. Udah lari, udah naik gunung, udah penulis juga, komika juga. Selanjutnya mau ada apa lagi Bang?
Tahun ini tuh bakal banyak gebrakan. Salah satu untuk gunung itu ada 2. Nanti di Juni itu aku bakal naik gunung Kilimanjaro tertinggi di Afrika. Wow. Dan di Agustus bareng Arapi Ahmad itu bakal naik gunung Kartens tertinggi di Indonesia. Dan terdekat mungkin aku bakal nepati janji ke pacar aku. Apa tuh? Kalau dia lulus S2 aku bakal half marathon 21 km. Oke. Itu langkah selanjutnya dari Bang Anggi. Nah, selanjutnya dari kita harus Marah dia. Yuk, Suruh kita udahan. udah disuruh udahan memang pemirsa karena memang waktu kita sudah habis ya. Kita sudah menemani Anda selama 1 jam Yes. dengan inspirasi yang bisa Anda ambil tentunya. Besok kita akan kembali lagi ya pemirsa. di jam Jangan lupa 9.30 saksikan. waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One. Pagi-pagi seru. Pasti seru. Terima kasih banyak Bang Anggi. Terima kasih Anggi.